Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah untuk membekali hidup kita, membekali diri kita, menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Dan pagi ini mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya baca buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah suatu ayat yang dikatakan, yang disampaikan dan ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana dia sangat senang ketika ada dalam penderitaan. Dia suka ketika ada dalam siksaan. Dia senang ketika ada dalam kelemahan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu ayat yang sulit sekali kita terima sebagai orang-orang percaya. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini ayat adalah ayat yang sulit sekali untuk kita terima. Sulit sekali untuk kita lakukan. Dan sulit sekali untuk kita pahami tentang ayat ini. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa, atau Rasul Paulus berkata, bagaimana dia senang, dia rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran. Ini suatu hal yang sekali lagi sulit untuk kita terima. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang mau kita sampaikan, mau kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, untuk meneguhkan kita, untuk membawa kita semakin lagi hidup dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana firman Tuhan di ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," dan seterusnya. Saudara yang terkasih, suatu hal ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena ayat ini, ayat-ayat sebelumnya, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bagaimana penderitaan demi penderitaan yang Rasul Paulus rasakan, yang Rasul Paulus terima ketika dia mengambil keputusan melayani Tuhan. Dan ketika dia berada di dalam pelayanan Tuhan, maka hal-hal yang menyiksa, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menderita dalam diri Rasul Paulus dia rasakan. Dan ayat ini meneguhkan kita, ayat ini memberikan kita kekuatan bagaimana Rasul Paulus sudah alami. Ketika dia mengalami kesukaran di dalam Tuhan, ketika dia mengalami penderitaan dalam melayani Tuhan, bukan suatu alasannya untuk mundur, bukan suatu alasannya untuk dia meninggalkan pelayanan, bukan suatu alasannya untuk berhenti dalam pelayanan, tetapi justru dia berkata, ini adalah suatu penggenapan firman Tuhan. Bagaimana ketika saya mengalami suatu hal yang menderita dalam diri saya, justru kuasa Tuhan itulah yang bisa nyata dan saya bisa terima. Di ayatnya yang ke-10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan sama-sama. Mari kita renungkan ayat ini. Apakah kita mampu mengatakan sama seperti yang Rasul Paulus katakan, ketika penderitaan masalah demi masalah yang
kita hadapi, bahkan ketika kita memberikan diri melayani Tuhan, bahkan tidak menuntut kemungkinan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak keluarga mungkin, teman mungkin yang tidak setuju kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan. Namun bagaimana respon kita? Apakah kita ada di posisi Rasul Paulus ketika dia mengalami hal-hal tersebut? Justru dia berkata, aku senang dan aku rela. Karena justru dalam kelemahan, bagaimana dalam penganiayaan di dalam Kristus, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa ketika kita menghadapi hal-hal yang enak-enak semua, ketika kita menghadapi yang baik-baik saja, tanpa kita menghadapi yang namanya masalah, tanpa kita menghadapi yang namanya penderitaan, tanpa kita mengalami yang namanya suatu hal yang kita tidak suka, bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan itu, bagaimana kita merasakan jamahan Tuhan itu, bagaimana kita menikmati penyertaan Tuhan itu. Tetapi justru ketika kita menghadapi, ada di dalam penderitaan, ada di dalam suatu masalah apapun, mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan hidup kita pribadi lepas pribadi, ketika kita menghadapi hal-hal tersebut, justru kuasa Tuhan yang menyertai, dan kita rasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu saatnya saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana kehidupan kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Kelemahan, penderitaan, siksaan, masalah yang kita hadapi yang silih berganti, mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Bagaimana kalau kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang terakhir. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung, segala masalah dapat kita tanggung, segala persoalan dapat kita tanggung hanya di dalam Tuhan. Hanya ketika kita ada di dalam Kristus. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, jangan pernah takut. Ketika kita ada di dalam Kristus, jangan pernah bimbang. Ketika kita ada di dalam Kristus, jangan pernah putus asa. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada penyertaan Tuhan yang besar, dan ada kuasanya yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Intinya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita tetap setia dalam masalah, dalam hal-hal yang kita alami, yang kita hadapi hari demi hari. Itu saja saudaraku yang terkasih, mari hidup kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan tetap bertahan dan bermegah ketika kita menghadapi masalah. Karena suatu masalah yang kita hadapi, penyertaan Allah menjadi sempurna, dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.